Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Anita Cassandra dari kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan fisika kesehatan dalam dunia medis. Materi saya itu berisi besaran, satuan, gelombang elektromagnetik, dan pemanfaatan radiasi. Nah, apakah kalian sudah tahu fisika itu berperan penting apa sih dalam dunia medis? Lalu ada besaran dan satuan dalam fisika kesehatan. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Satuan adalah pembanding dalam kesehatan. Satuan penting untuk memastikan dosis obat, tekanan darah, suhu, atau berat badan. Di situ sudah terlihat suhu tubuh itu bisa diukur dengan termometer yang digital. Lalu taruh di sini. Akurasi dan presisi dalam kesehatan. Akurasi seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, lalu presisi seberapa konsisten hasil saat diukur berulang kali. Dalam dunia medis, akurasi yang bisa menyebabkan salah diagnosis, lalu sedangkan presisi itu yang buruk membuat data sulit dipercaya. Contoh, tensimeter yang tidak dikalibrasi bisa membuat tekanan darah tampak normal padahal tinggi. Bisa berakibat fatal bagi ibu hamil dengan resiko preeklamsia. Nah, tensimeter itu ada beberapa jenis. Yang pertama manual dan digital. Selain itu, fisika juga menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, yaitu getaran medan listrik dari medan magnet yang bisa merambat tanpa medium. Gelombang ini memiliki spektrum luas dari radio hingga sinar gamma. Dalam bidang medis, sinar X dan sinar gamma itu bisa mendeteksi struktur tubuh dan menghancurkan sel kanker. Nah, lalu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik memiliki rentang frekuensi dari yang rendah hingga yang tinggi. Di bawah situ ada asal-usul gelombang elektromagnetik dan mengapa mereka berlaku seperti itu. Lalu radiasi, kan ada dua itu, radiasi pinjan dan non-pinjan. Nah, radiasi pinjan ini memiliki energi tinggi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau mengionisasi, sedangkan radiasi non-pinjan tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukannya. 2020 membedakan dua jenis radiasi. Yang pertama itu radiasi pinjan tadi, ada gambarnya tuh. Radiasi non pinjan itu kan ada sinyal laba, microwave, dan inframerah. Itu fungsinya dapat memengaruhi metabolisme tubuh jika paparan terlalu lama. Lalu ada pemanfaatan radiasi di dunia medis. Menurut versi Suyanto 2008, sinar X digunakan luas di bidang kedokteran untuk diagnosis dan terapi. Fotoronsen itu menampilkan struktur tulang dada dan gigi. CT scan menghasilkan citra 3 dimensi. Lalu sebelah kanan ini ada radioterapi atau linak, menghancurkan sel kanker dengan sinar pinjan. Manfaatnya membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Dan cara kerja sinar X, Suyanto 2008 menjelaskan sinar X dihasilkan saat elektron berenergi tinggi menumbuk logam anoda dengan tabung hampa udara. Tumbukan ini menghasilkan radiasi elektromagnetik berfrekuensi tinggi sinar X. Proses ini melibatkan keteram memancarkan elektron dipercepat menuju anoda. Energi tumbukan berubah menjadi radiasi sinar X yang digunakan untuk pencitraan medis. Di bawah itu ada link video kerja sinar X yang lebih jelas.
Faktor yang mempengaruhi kualitas dan sinar X. Suyanto 2008 menjelaskan bahwa kejelasan citra sinar X bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, tegangan voltage antar kanoda dan anoda yang mempercepat elektron. Lalu kedua, arus kuren yang adalah laju aliran elektron dari katoda menuju anoda. Yang ketiga, jarak antara katoda sampai anoda, gap, yang mempengaruhi percepatan dan energi elektron. Yang keempat, waktu eksposur atau durasi ketika tegangan dan arus diterapkan berkaitan dengan jumlah elektron yang lewat. Berikut gambar skema tabung sinar X menunjukkan bagian penting seperti katoda, anoda, dan berkas sinar. Sinar X atau pinchan dapat menyebabkan mutasi sel dan kanker jika paparan berlebih. Gelombang elektromagnetik atau non-pinchan dari perangkat elektronik dapat mengganggu metabolisme tubuh. Nah, lalu ada upaya proteksi dan pencegahan berdasarkan Seniari 2020. Misalnya nih, menggunakan headset saat memakai HP, lalu hindari penyimpanan HP di saku, dan juga cuci alat radiasi itu, sterilkan hingga bersih agar tetap aman dan efisien. Lalu ada link video penjelasan lebih detailnya, itu tuh video paparan radiasi, keamanan radiasi. Kesimpulannya nih, fisika kesehatan itu membantu dunia medis bekerja dengan lebih akurat, aman, dan efisien. Teknologi fisika memberi manfaat besar, tetapi harus digunakan dengan pengawasan dan prinsip keselamatan radiasi agar tidak membahayakan tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.